Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Tentu setiap hari kita melakukan perjalanan dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Baik itu perjalanan yang sifatnya zahiriyah maupun perjalanan yang sifatnya batiniyah. Seperti apa itu contohnya perjalanan yang sifatnya zahiriyah? Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau jalan tinggalkan rumah, pergi ke kantor, tempat kerja kita, itu perjalanan zahiriyah. Perjalanan batiniyah misalnya kalau kita sholat, puasa, berhaji, dan lain-lain sebagainya, melaksanakan ibadah, itu perjalanan batiniyah. Tentu di semua perjalanan itu kita mau sampai ke tujuan kita dengan baik, dengan selamat. Bagaimana caranya supaya bisa sampai tanpa rintangan, tanpa halangan, tanpa macet? Inilah dalam istilah agama disebut sebagai tawassul. Apa itu tawassul? Menurut Andre Guruta Ambok Dale dalam Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq, karena kitabnya ini ditulis dalam bahasa Bugis, tawassul di situ disebut as-silalengeunna letu. Jadi penghubung yang membuat agar kita bisa sampai niat, kita bisa sampai ke tujuannya. Perjalanan kita bisa sampai ke tujuannya. Ada kemudian salawat, salah satu salawat yang mungkin anak-anak kita yang masih kecil sudah hafal salawat ini, namun kurang mentadaburi isi dari salawat itu, isi tawassul yang diinginkan dalam salawat itu. Salawat apa? Biasa kita dengar salawat badar. Salatullah, salamullah, ala yasin, ala toha, rasulillah. Jadi Allah bersalawat dan memberi salam kepada siapa? Kepada Toha. Siapa itu Toha? Dalam tafsir Jalalain, selama ini para mufassir memaknai Toha itu Allahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang memahami maknanya, maksudnya. Tetapi dalam salawat badar diperjelas bahwa Toha yang dimaksud di situ adalah Rasulullah, utusan Allah, dalam hal ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammadlah yang dijemput untuk merespon kemenangan Perang Badar. Sambungannya salawat ini, salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah. Jadi Allah bersalawat dan memberi salam kepada siapa? Kepada Yasin. Siapa itu Yasin? Ternyata selama ini kalau malam Jumat misalnya kita baca Yasin litabarruk, Yasin yang dimaksud di situ adalah Habibillah, kekasihnya Allah. Sehingga kalau kekasihnya yang minta, ya, pasti Allah menerima. Misalnya tadi itu perjalanan. Seseorang kalau mau bertemu bupati, gubernur, presiden, harus ada yang menghubungkannya. Ya. Kalau orang terdekatnya presiden yang menghubungkan, insya Allah tidak ada hambatan. Tidak ada yang tahan-tahan di istana, langsung bertemu. Nah, karena kenapa? Kekasihnya yang minta. Itulah yang diinginkan tawassul. Sambungannya salawat ini, tawassalna. Inilah. Kami bertawassul. Tawassul yang pertama yang ditunjukkan, yang diajarkan dalam salawat ini adalah bibismillah. Bertawassul dengan bismillah, dengan nama Allah.
Sehingga benarlah hadis Nabi yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak diawali oleh bismillah, basmalah, maka semuanya itu tertolak. Bahkan Allah memperkenalkan dirinya Ismullah dengan 99 nama dalam Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa Allah memperkenalkan dirinya dengan 99 nama itu? Ternyata menurut ulama sufi kita, 99 nama itu adalah perwakilan, representase dari sifat-sifatnya Allah. Apa hubungannya sifat-sifat Allah dengan orang yang bertawassul nanti ini? Karena orang yang bertawassul dengan sifat-sifat Allah, buahnya nanti itu adalah cinta, mahabbah. Ya, saya kasih contoh pemirsa Kompas TV, mungkin ibu-ibu dulu waktu masih remaja, waktu masih kuliah, suka kalau pakai jilbab, jilbabnya itu berwarna pink misalnya. Tapi setelah menikah, suaminya, bapaknya mengatakan bahwa, ibu, sayangku kalau bisa, kalau pakai jilbab jangan warna pink, tapi warna putih. Lebih cantik saya lihat kalau pakai jilbab yang berwarna putih. Sehingga ibu-ibu ini dengan sengaja merubah warna jilbabnya. Kalau dia berjilbab umumnya warna putih semua. Berarti ibu ini sifat sesungguhnya adalah jilbab biru. Ketika dia berjilbab putih, maka sifatnya di situ dia sudah hilang. Yang ada di situ adalah sifatnya suaminya. Jadi semakin tinggi cinta seseorang kepada sesuatu, maka semakin tinggi pula cinta sesuatu itu mempengaruhi sifat-sifatnya. Nah, sekarang bagaimana kemudian sifat-sifat itu coba kita periksa di dalam diri kita. Untuk mengukur cinta kita kepada Allah, bagaimana mengukurnya? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati Allah. Nah, sehingga untuk mengukur diri kita, seberapa besar cinta kita kepada Allah, maka periksalah diri kita. Seberapa besar sifat-sifatnya Allah yang 99 itu mempengaruhi sifat-sifat kita. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Kompas TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua, yang dapat dijadikan sebagai objek tawassul, yaitu wabil hadi Rasulillah, dan dengan petunjuk Rasulullah. Jadi ada dua istilah petunjuknya Rasulullah sampai ke kita. Yang pertama hadis, yang kedua sunnah. Kalau kita dengar itu kedengarannya sama. Mungkin sebagian umat muslim, sebagian besar muslim menganggapnya itu sama, tapi sebenarnya berbeda. Kalau hadis itu berhubungan dengan ilmu hadis, ulumul hadis. Jadi segala sesuatu sehingga bisa kita tahu seperti apa keadaannya Rasulullah sampai di kita, maka itu hadis. Tetapi kalau sunnah, segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah dan memiliki konsekuensi hukum, itu baru sunnah. Jadi nanti memiliki konsekuensi hukum baru dikatakan sunnah. Sehingga menurut Andre Gurutta Farid Wajadi, dan ini dibenarkan oleh Andre Gurutta Najamuddin Abdul Safa, Ketua MUI Sulsel, bahwa tidak semua yang dinampakkan pada zahiriah Rasulullah harus juga kita lakukan. Begitu juga tidak semua
yang ditinggalkan tidak dilakukan oleh Rasulullah secara zahiriah, harus juga kita tidak lakukan. Karena ada namanya khair, ada namanya ma'ruf. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Khair dengan ma'ruf. Artinya itu sama-sama baik. Khair baik, ma'ruf juga baik. Tapi khair itu apa yang baik menurut Islam secara umum. Tapi kalau ma'ruf, apa yang baik menurut Islam komunitas tertentu, menurut masyarakat tertentu. Nah, misalnya Rasulullah kalau khutbah itu berbahasa Arab. Sampai kita di Indonesia khutbah ini bagian dari sholat Jumat, khutbah Jumat, menyampaikan khutbahnya dengan bahasa Indonesia. Kalau mau dicari teksnya, hadisnya, pernahkah Nabi berkhutbah pakai bahasa Indonesia? Tentu sulit kita temukan. Tapi ini bagian dari ma'ruf. Atau kalau misalnya Nabi mengatakan tutuplah auratmu. Secara zahirnya kemudian Nabi menutup auratnya dengan pakaian Arab. Seperti itulah budayanya Nabi berpakaian seperti orang Arab. Tapi sampai kepada kita di Indonesia, kita salat pakai sarung, pakai kopiah peci. Kalau mau dicari secara teks, pernahkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat pakai sarung, pakai peci? Sulit bagi kita menemukan teks hadisnya. Tapi itu tetap sah. Karena itu termasuk ma'ruf, baik menurut komunitas tertentu. Dan tidak bertentangan sedikitpun dengan khair. Inilah yang membuat ajaran Muhammad, Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, menjadi pamase, rahmat bagi seluruh alam. Karena akomodatif terhadap budaya lokal. Ma'ruf, baik menurut komunitas tertentu. Apalagi yang terpenting, ya, menurut Fazlur Rahman itu dalam teori double movement-nya, kalau kita mau bawa kondisi Rasulullah sekarang ke era modern, bukan sekedar penampilan zahirnya saja yang dibawa. Tapi yang terpenting adalah kondisi hatinya Nabi dibawa sekarang. Bagaimana Nabi sabarnya, bagaimana mapakaryawalenya rendah hati, mafute inno suci, bersih hatinya. Itulah yang dibawa sekarang ini. Jangan sampai kita salat tapi kurang sabar, berzakat tapi kurang ikhlas, berbuat baik tetapi kurang rendah hati. Inilah semua rasa-rasa spiritual sebagai upaya untuk bertawassul, menjadikan Rasulullah sebagai penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga yang dapat dijadikan sebagai objek tawassul, wa kulli mujahidin lillah. Para kekasih Allah, para ulama yang berjuang di jalan Allah dan meninggal di jalan Allah dapat juga dijadikan sebagai objek tawassul. Hal ini yang menarik. Karena sesuai dengan Al-Quran yang mengatakan bahwa wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kita mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah amwata, betul-betul meninggal, kata Allah. Bal ahya'un, kata Allah, mereka itu masih hidup. 'Inda rabbihim yurzaqun, dan di sisi Tuhannya masih tetap mendapatkan rezeki. Bagaimana bentuk orang yang meninggal ini, kekasih Allah ini masih mendapatkan rezeki? Jadi bukan istilahnya di situ yurzaqun, rezeki, ya, bukan pahala amal ibadah, tetapi rezeki. Bagaimana bentuk dia tetap mendapatkan rezeki padahal sudah meninggal? Ya. Penjelasannya ini dijelaskan dalam ayat lain.
ada kisah disampaikan dalam surah Al-Kahfi antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir, karena dikatakan bahwa ada hamba yang saleh selain dirinya, yakni Nabi Khidir, kata Allah. Sehingga berjalanlah ini Musa untuk mencari Nabi Khidir. Ketika bertemu dia ingin berguru. Di kisah itu disingkat kisahnya, jadi pada awalnya Nabi Khidir membunuh bayi, terus merusak kapal, tapi terakhir dia memperbaiki rumah yang mau roboh. Ini yang terakhir. Bertanyalah kemudian Nabi Musa, wahai Khidir, kenapa tadi kau merusak, sekarang kau perbaiki ini rumah yang mau roboh? Jadi jawabannya di situ Khidir bahwa orang tuanya ini anak lu adalah orang baik. Karena orang tuanya dulu ini anak orang baik, sehingga saya ingin tolong dia. Jadi kalau Al-Quran berlaku sepanjang zaman, maka sekarang itu ada orang ditolong oleh kekasih Allah karena kebaikannya orang tuanya dulu. Seperti apa kelanjutannya? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah. Jadi ada kemudian orang pada dewasa ini ditolong oleh kekasih Allah karena kebaikannya orang tuanya dulu. Kalau bukan orang tuanya, mungkin kakeknya. Kalau bukan kakeknya, kakeknya leluhurnya. Sehingga kita, sebagian umat muslim sekarang itu praktik ziarah kuburnya bukan sekedar syariat, tapi sudah membudaya, bahkan menjadi ekspresi ucapan terima kasih. Bukan sekedar syariat untuk mengingat kematian, tapi sudah membudaya dan menjadi ekspresi ucapan terima kasih kepada mereka yang anggap orang dekatnya Allah dulu, yang karena doanya, karena kesucian hatinya, akhirnya dia diberi kesuksesan, diberi instrumen untuk mapadeceng, alat untuk berbuat baik. Alat ini bisa jadi dalam bentuk jabatan. Dengan jabatannya nanti itu dia membuat kebijakan untuk bermanfaat kepada masyarakatnya. Bisa jadi kemudian instrumen atau alat itu sebuah harta. Dengan harta itu dia infakkan, berbuat baik kepada sesama. Bisa juga karena keberaniannya. Dengan keberanian itu kemudian dia menjaga orang-orang di sekitarnya. Bisa juga karena ilmu kecerdasannya. Dengan ilmunya yang bermanfaat, kecerdasannya itu kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Inilah orang-orang yang mendapatkan rahmat dalam Al-Quran. Wallahu yakhtassu birahmatihi mayasha. Jadi Allah memberikan kekhususan rahmat kepada siapa saja yang dia kehendaki. Sehingga bisa saja kemudian sekarang ini kekasih Allah itu berada di perusahaan. Kekasih Allah berada di lembaga pendidikan sebagai guru. Kekasih Allah ada dalam dunia perekonomian sebagai pedagang. Karena kemudian doanya orang terdahulunya tadi. Pemirsa Mutiara Iman yang budiman, jadi
orang-orang kemudian yang bertawassul, yang menjadikan tadi ketiga itu sebagai penghubung, sehingga dia bisa sampai merasakan nikmat keberadaan Tuhan pada dirinya. Yaitu yang pertama, dia bersifat dengan sifatnya Allah. Jadi dia hilangkan sifat-sifat yang ada pada dirinya, terus dia isi dengan sifat-sifatnya Allah. Maka itulah buahnya nanti dia itu, tawassulnya adalah cintanya Allah. Sebagai contoh misalnya, orang yang mengisi dirinya dengan sifat Allah itu, dia akan menjadi fana. Seperti apa itu fana? Misalnya, ada orang datang kepada kita, anak-anak tidak kita kenal, dia mau pinjam sepeda. Kita tidak mau pinjamkan, karena tidak kita kenal ini anak-anak. Tapi setelah dilihat di TV, oh ternyata hilang anaknya Pak Gubernur, hilang anaknya Pak Bupati. Dilihat tadi di situ di TV, pas ini tadi yang minta mau pinjam sepeda kepada saya, ternyata itu tadi adalah anaknya Pak Bupati. Langsung kita lari keluar, Dek, pinjam ini sepeda. Berarti yang kita pinjamkan di situ adalah Pak Bupati. Anak ini sudah hilang. Yang ada di situ sepenuhnya adalah Pak Bupati. Yang dipinjamkan di situ sifat anak ini sudah hilang. Yang kita lihat itu penglihatan kita sudah tidak ada lagi ini anak. Sehingga kita dengan rela, dengan tenang ingin memberikan itu tadi, meminjamkan sepeda kepada anak itu tadi. Maka itu dalam kondisi fana. Anak ini sudah hilang, yang ada di situ dalam penglihatan kita adalah Pak Bupati. Selanjutnya adalah dengan petunjuk Rasulullah. Jadi petunjuk Rasulullah bukan hanya saja apa yang tekstual diekspresikan dalam zahirnya Rasulullah, kontinuitas ibadah itu penting, tetapi itu akan menjadi sia-sia bila tidak dibarengi dengan kondisi hati, kondisi batin yang nyaman, yang sabar, ikhlas, rendah hati. Selanjutnya yang terakhir, orang yang bertawassul dengan Allah, menjadikan ulama-ulama, para wali Allah, kekasih Allah yang telah meninggal ini sebagai kekasih Allah, menziarahi kuburnya bukan hanya sebagai tuntunan syariat dan budaya, tetapi juga sebagai ekspresi terima kasih. Jadi orang yang bertawassul dengan ulama kekasih Allah bukan berarti datang ke kuburannya untuk meminta-minta, tetapi datang bersiara sebagai ekspresi syariat, dan juga sudah membudaya di sebagian umat muslim kita termasuk umumnya di Indonesia, bahkan menjadi ekspresi ucapan terima kasih yang karena mungkin karena doanya dulu, karena hati ikhlasnya meminta kepada Allah, semoga anak keturunanku, masyarakatku, umatku, murid-muridku bisa baik, yang karena kebaikannya itu diberi instrumen untuk mapadeceng dalam hal ini rimasi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dalam perjalanan kita termasuk orang-orang yang sampai, baik itu perjalanan zahiriyah, terlebih-lebih perjalanan batinnya kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.